Cara-cara seperti itu cara-cara PKI tahun 50-an. Cara-cara seperti itu cara-cara orang yang tidak percaya diri. Cara-cara seperti itu adalah cara-cara orang yang sebetulnya dia tidak siap untuk berkompetisi secara fair play, secara sportif. Fa'tabiru ya ulil absar. Ini adalah keadaan yang tidak bisa diselesaikan kecuali kita memenangkan kontestasi politik. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, jamaah yang hadir mendengarkan kajian senja ini, kita akan kehilangan as-sa'adah, kita akan kehilangan al-halawatul iman kalau kita tidak menampakkan bahwa kita punya komitmen negeri ini adalah negeri kita bersama. Kita punya keberbolehan untuk memilih partai apa saja, mengibarkan bendera yang bernama PKS, Partai Umat, Partai PKB, partai-partai yang ada bebas. Tapi saya tahu di beberapa tempat teman-teman PKS kalau mengibarkan bendera itu sering dibakar, sering dibapas dengan golok oleh orang yang merasa berkuasa dengan negara ini. Cara-cara seperti itu cara-cara PKI tahun 50-an. Cara-cara seperti itu cara-cara orang yang tidak percaya diri. Cara-cara seperti itu adalah cara-cara orang yang sebetulnya dia tidak siap untuk berkompetisi secara fair play, secara sportif. Saya ingin katakan pada jamaah, dulu nenek saya suka bilang, Alfian, kamu harus berani karena benar. Sekarang orang-orang yang merasa benar jadi pengecut. Orang yang tahu kebenaran tapi diam. Padahal Quran mengatakan, Al-haqqu mirabbika falatakunana minal mumtarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang, langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali, rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani, mujahid berani. Takbir! Ini harus mulai terus dihidupkan. 70 hari lagi saat penentuan, negeri ini ada perubahan atau kembali ke jalan yang lama. Hidup susah, BBM naik 15 kali tanpa persoalan. Orang tidak butuh ibu kota negara pindah dipindahkan. Acung tangan siapa yang butuh ibu kota negara pindah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang merasa perlu dan penting harus ibu kotanya pindah, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan sih. Berarti pindah ibu kota kemauan siapa? Kemauan Bapak ya? Enggak, saya sudah keliling Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ke Aceh. Ya, jadi jangan dikira saya musim Covid keliling-keliling saya. Urusan pakai booster 3, apa namanya, Covid, apa namanya? Vaksin 1, 2, 3, vaksin 14 pun saya bisa. Iya, nggak apa-apa. Oh, mereka juga pada punya semua, saya punya juga dong. Sama Pak Polisi, sama Pak Tentara. Sampai saya di Aceh, sampai saya di Medan, sampai di Riau, Lampung, dan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Di musim Covid saya bertanya satu pertanyaan. Ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Nih Bapak nih yang sepuhan nih. Pak, piro wong Cino yang mati? Nggak ada kan, kita nggak punya jawaban. Mungkin pasti ada, tetapi kan padahal negeri ini kalau kita berhitung bagaimana Ustadz Mu'inudillah Bisri, ya kan, guru-guru kita yang hebat-hebat yang hafal Quran, Ustadz Soimin, Ustadz Najamuddin Ramli, kalau kita hitung, apalagi Ustadz Tengku Zulkarnain, maukah kita membaca fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin fa'tabiru ya ulil absar. Ini adalah keadaan yang tidak bisa diselesaikan kecuali kita memenangkan kontestasi politik.
Jadi jamaah harus tahu kita itu sering gelisah, sering ingin nyumbang kalau ada berita bencana alam. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia, telah terjadi ledakan gunung meletus. Wah, kemarin gunung apa tuh, Pak? Gunung apa? Selamat apa Gunung Semeru? Hah? Semeru, Gunung Semeru. Semua orang nyumbang. Nyumbang uang, nyumbang makanan, nyumbang mie instan, nyumbang macam-macam. Kita begitu gelisah dengan adanya bencana alam. Tetapi kenapa kita tidak gelisah dengan adanya bencana politik? Bencana akhlak. Tahukah ibu-ibu dan bapak sekalian, yang namanya narkoba itu setiap tahun 250 ton. Ya, saya pengalaman 4 tahun di penjara jadi tahu. Bukan dongeng, Pak. Saya tanya sama polisi, saya tanya sama pengedar narkoba. Mas, memang betul setiap tahun itu segitu? Ya, Pak Ustadz, mungkin bisa lebih, coba. Kira-kira orang di penjara itu ngobrol dengan saya sebagai bandar-bandar besar, mereka berbohong atau betul? Betul, buat apa dia di penjara, dia ngapain ngebohong lagi, udah selesai urusannya. Ya, jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan pertama dan terakhir ya. Masih berani nggak manggil gua ke sini? Saya tanya ibu-ibu, bapak diam. Ibu-ibu, kalau nanti pengurus masjid ngundang Alfian ke sini lagi, ibu-ibu berani nggak dengerinnya? Mendua orang. Ulang. Ibu-ibu berani kalau Alfian Tanjung didatangin ke sini lagi? Takbir, ibu-ibu. Takbir, ibu-ibu. Bapak-bapak takut ya?